4 sungguh kebetulan. Banyak gadis mengatakan ini. Di dalam aula Jinyu, setelah kedua tamu itu duduk di meja 8, mereka menarik banyak perhatian dari meja-meja di sebelahnya. Tamu laki-laki itu mengenakan setelan Armani hitam, tampak tampan dan elegan. Meskipun ia mengenakan topeng hitam, ketiga gadis di meja 9 tahu bahwa ia pasti pria yang tampan hanya dengan melihat dagu, mulut, dan matanya. Bagaimanapun, wanita di sebelahnya adalah seorang wanita bangsawan yang mengenakan pakaian wanita mewah Hermes terkini. Meskipun ketiga gadis itu tidak mampu membeli Hermes, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengejar merek pakaian terkenal di dunia tersebut. Terlebih lagi, wanita muda ini memiliki paras bidadari dan perawakan jahat, yang menghancurkan mereka dalam semua aspek, membuat ketiga wanita itu merasa sedikit malu terhadap diri mereka sendiri. Seorang pria yang bisa memiliki wanita seperti ini sebagai pendampingnya pasti sangat tampan, dan latar belakang keluarganya tidak terbayangkan. Dia sungguh pangeran tampan yang sempurna. Jika memungkinkan, ketiga wanita itu ingin menjadi wanita yang duduk di sebelah pria tersebut. Meski hanya satu malam, itu akan menjadi pertemuan yang indah. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk makan siang bersama Anda? Wanita cantik bergaun krem. Meng Yu tersenyum sedikit. Suaranya sengaja dibuat sedikit serak, sangat berbeda dengan warna suara aslinya. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa dia percaya diri dalam menyamar dan mencari masalah kali ini. Faktanya, dia adalah seorang pengisi suara amatir. Ini, Wang Li ragu-ragu. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan sopan menolak. Tidak, terima kasih. Pacarku ada di sini. Tapi Tuan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Aku merasa sedikit akrab. Kebetulan sekali. Banyak gadis yang berkata begitu. Bagaimana dengan dua wanita lainnya? Aku ingin tahu apakah aku akan mendapat kehormatan untuk makan malam bersama. Aku suka sesuatu yang meriah. Mulut Meng Yu sedikit melengkung. Manusia mengandalkan pakaian. Buddha mengandalkan emas. Dengan modifikasi pakaian pria Armani, temperamennya telah meningkat pesat. Wang Li, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Kau wanita jalang teh hijau yang materialistis, tapi sok penting. Akrab bagiku. Sialan, kau putus dengan pacarmu selama 7 tahun hanya demi uang. Kenapa kau masih berpura-pura suci? Aku tidak percaya. Dasuai Guo. Kalau dia tidak pergi, aku yang akan pergi. Wanita ketiga di meja 9 mencibir. Setelah mengatakan itu, dia duduk di meja nomor 8. Bagaimana dengan tidak adanya teman lagi di masa mendatang? Lagi pula, jika 5 teman minumnya hilang, akan mudah baginya untuk menemukan 5 teman lainnya. Tetapi mengenal orang-orang dari kelas atas adalah sesuatu yang membutuhkan keberuntungan. Dia memahaminya sejelas cermin. Setelah bertukar beberapa kata, Meng Yu mengetahui bahwa namanya adalah Wu Rui, dan dia berasal dari keluarga pengusaha dan merupakan wanita yang sederhana, lugas, dan materialistis. Pria di meja nomor 8 memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, karena Wu Rui adalah teman wanitanya, dan tindakan Meng Yu bagaikan tamparan di wajah baginya. Namun, pihak lainnya sangat berkuasa dan dia tidak berani menyinggung perasaannya dengan gegabah, jadi dia berencana untuk pergi lebih awal. Pada saat ini, Chen Xinqiang membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia menatap Meng Yu dengan heran, dengan tatapan penuh penghinaan yang tak tersamar. Pelayan lain datang ke meja nomor 8 sambil membawa menu. Sebagai salah satu restoran terbesar di pusat Nanhang, pelayanan restoran Junhao tentu saja sangat teliti dan penuh perhatian. Tiap meja memiliki pelayan khusus. Ada juga profesional yang bertanggung jawab untuk menerima pesanan dan menyajikan makanan. Tentu saja, wol berasal dari domba. Jadi harganya tentu sangat tinggi. Sepiring sayuran organik yang disajikan secara acak berharga ratusan dolar Namibia, dan konsumsi minimum untuk satu meja di Jinyu Hall mencapai 10.000 dolar Namibia. Meng Yu memberi isyarat kepada pelayan untuk membiarkan Murong Qianyu memesan hidangan. Tanpa diduga, Murong Qianyu juga sangat tidak sopan.
Aku sudah bosan dengan hidangan Marriott. Tidak perlu memesan. Bawalah hidangan khas restoranmu dan 2 cangkir jus giok madu. Baiklah. Tetapi kami memiliki koki Sichuan baru di restoran kami. Jadi kami memiliki hidangan baru. Hidangan ini disebut Nine Fresh Supreme Crab. Hidangan ini menggunakan kepiting raja langka, nama ilmiah Giant King Crab, yang beratnya lebih dari 66 kg sebagai bahan utama. Dilengkapi dengan 9 jenis makanan lezat liar yang mahal. Apakah Anda ingin mencobanya? Tetapi harganya agak mahal. Setelah diskon, harganya masih $660.000 Namibia. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Murong Qianyu ragu-ragu sejenak, meskipun dia rela mengeluarkan uang $660.000 untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, uang tersebut hanyalah setetes air di lautan baginya dan Meng Yu. Tetapi apakah menghabiskan uang seperti ini akan meninggalkan kesan buruk pada Meng Yu? Silakan saja, kami punya banyak uang. Meng Yu tersenyum tenang. Meskipun ia telah kehilangan konsepnya tentang uang karena kotak ajaib sistem, ia tahu bahwa ia lebih kaya daripada orang terkaya di dunia. Dan itu sudah cukup. Selama ia tidak menyentuh jurang tak berdasar itu dan hanya menghabiskan waktunya dengan makan, minum, dan bersenang-senang, ia tidak akan bisa menghabiskan semua kekayaan yang dimilikinya seumur hidupnya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu para koki untuk menyiapkannya sekarang. Pelayan itu pergi dengan menu. Setelah menyaksikan kejadian itu, Wu Rui semakin yakin bahwa pilihannya benar. Jika Anda ingin menyelamatkan muka dan duduk di meja 9, Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati Nine Fresh Supreme Crab, hidangan baru yang berharga senilai $660.000 Namibia. Wah! Seekor kepiting raja raksasa yang beratnya 66 kg. Aku sampai ngiler membayangkannya. Kalian berdua. Oh, kasihan sekali. Zhao Yinger, kenapa kau harus belajar dari jalang itu dan berpura-pura suci? Wu Rui menatap Wang Li dengan pandangan provokatif. Wang Li menatap Wu Rui sambil menggertakkan gigi, lalu menoleh dan menatap Chen Xinqiang dengan penuh permohonan. Chen Xinqiang mengerutkan kening. Meskipun Chen Xinqiang juga merupakan generasi kedua yang kaya, dia baru saja lulus, dan keluarganya tidak memberinya banyak biaya hidup, yaitu sekitar $100.000 Namibia sebulan. Mobil mewah Porsche dan rumah besar merupakan hadiah dari orang tuanya saat ia lulus. Jadi dia tidak mampu membeli kepiting 9 segar tertinggi. Nona Wu, Anda berbohong. Namun, kami bertiga di meja ini tidak akan bisa menghabiskan 66 kg kepiting raja. Itu akan sia-sia. Mengapa kalian berdua tidak datang dan makan bersama? Meng Yu terus mengundang. Wanita penggoda Zhao Yinger sedikit tergoda. Itu adalah kepiting besar seberat 66 pon, yang belum pernah dimakannya sebelumnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia hampir tidak akan mempunyai kesempatan memakannya untuk kedua kali dalam hidupnya. Bahkan Wang Li pun tampak kesulitan.